Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada siang hari ini, kita akan membahas firman Tuhan yang saya beri judul, Penyembahan yang berkenan bagi Allah, sebuah gaya hidup Kristen. Mari kita lebih dahulu berdoa. Bapa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kasih karunia-Mu. Kami bersyukur bahwa Engkau memanggil dan menetapkan kami di dalam Kristus Yesus untuk menjadi penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Dan oleh karena kemurahan-Mu, Engkau telah menebus kami dan memberikan kepada kami satu kesempatan memuliakan Engkau setiap hari di dalam kehidupan kami. Marilah Roh Kudus, Engkau nyatakan kehendak-Mu yang sempurna dalam kami menyembah Engkau dan kami beribadah kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara sekalian, ketika kita berbicara mengenai penyembahan, seringkali penyembahan itu hanya kita batasi kepada bernyanyi atau aktivitas memuji Tuhan atau memuliakan Tuhan lewat pujian, lewat kor. Tapi sebenarnya penyembahan itu lebih daripada sekedar sebuah nyanyian. Penyembahan adalah gaya hidup. Sebuah ibadah yang sejati meluap dari hidup penyembahan yang dikobarkan oleh kasih dan kebenaran Allah. Kata hatiku meluap-luap di dalam perjanjian lama, terutama ketika Daud berbicara mengenai mengobarkan itu. Dia berbicara seperti sebuah air yang sedang direbus dan kemudian mencapai titik didih lalu kemudian mulai menggelegak gitu. Jadi penyembahan itu saudara-saudara adalah sebuah kobaran, hasil dari kobaran kasih, respons Allah yang telah menyelamatkan kita, dan juga kebenaran yaitu firman. Dasar kita menyembah Tuhan adalah firman Allah. Mari kita melihat dasar firman pada hari ini sebagai teks kita terambil dari Roma pasal yang ke-12 ayat 1 dan 2 yang saya bacakan dari terjemahan Indonesia Baru 2 tahun 2023. Karena itu saudara-saudara, oleh kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan yang sempurna. Nah, ketika Rasul Paulus berbicara kepada jemaat di Roma, dia menulis surat ini, dia pertama berbicara tentang bagaimana Allah menjadikan manusia, lalu manusia itu gagal, lalu mereka mulai menyembah sembahan, mereka mulai menyembah makhluk, mereka mulai menyembah ciptaan dan bukan menyembah Allah. Mereka mengganti kemuliaan Allah dengan sesembahan, benda-benda. Dan sejak itu manusia jatuh ke dalam dosa, terpuruk lebih dalam dan terpisah sehingga harus dimurkai dengan maut. Tapi kita bersyukur oleh karena kasih karunia Kristus. Lalu Paulus menceritakan bagaimana Kristus datang ke dalam hidup ini dan kemudian menebus termasuk bangsa Israel pada waktunya. Dan apa yang terjadi adalah bahwa kemudian Tuhan memberikan segala kemuliaan itu datangnya dari Allah, oleh Allah, dan untuk kemuliaan Tuhan. Nah, kemudian dari pasal 11 itu, setelah ditutup dengan dari Allah, oleh Allah, dan untuk kemuliaan Allah, soli deo gloria, dia berubah, bergeser kepada praktek, praksis dalam kehidupan orang percaya. Karena itu, saudara-saudara, oleh kemurahan Allah, oleh karena karya Kristus yang telah selesai di kayu salib, oleh karena pengorbanannya yang telah selesai di kayu salib, aku menasihatkan kamu, jemaat, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang karena pengudusan dari Allah sendiri, dan berkenan kepada Tuhan karena Kristus yang telah membuka jalan. Itu ibadahmu yang sejati. Nah, mari kita melihat apa sebenarnya penyembahan itu. Penyembahan adalah
mengarahkan kehormatan kepada pemujaan terhadap Allah. Dan ketika kita berbicara mengenai penyembahan dalam bahasa Yunani yaitu proskenio atau proskuneo itu artinya tersungkur ke depan, mencium kaki daripada majikan itu. Ini mengandung makna memberi dan memuji kelayakan serta kemuliaan Allah yang mengatasi segala-galanya. Jadi di dalam penyembahan itu ada sikap memberi, ada sikap kita tunduk, ada sikap kita mengakui akan kedaulatan, kekuatan, keperkasaan Allah. Jadi itulah penyembahan. Dan itu bukan sekedar nyanyian, tetapi sikap hati kita, sikap hidup kita. Dan kita ada untuk menghormati Tuhan, kita ada untuk memuja Allah. Hidup kita ini dikatakan oleh Rasul Paulus dalam kitab Kolose pasal yang ketiga, apapun yang kau makan, apapun yang kau minum, apapun yang kamu lakukan, kamu katakan, lakukan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Jadi apapun yang kita kerjakan, karena kita telah ditebus, maka kita berkewajiban untuk memberi dan mengagungkan, meninggikan, melayakkan kemuliaannya itu di atas segala-galanya. Nah, karena itu, saudara-saudara, elemen kunci dari sebuah tindakan yang patut atau yang proper worship, penyembahan yang proper itu, yang patut itu adalah kata berkenan di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat 1 tadi. Inilah ibadahmu yang sejati, yang berkenan kepada Allah. Nah, saudara-saudara, kata acceptable itu adalah sebuah kata yang dimana satu service, satu pelayanan yang membuat yang dilayani itu senang, yang dilayani itu menerima, berkenan. Kalau bahasa Indonesia kita paling senang, kita bilang bahwa beliau berkenan terhadap pelayanan kita, dan kemudian biasanya dia senang ya, dan dia mungkin ada yang raja yang memberikan tip dan memberikan penghargaan. Demikian juga dengan Allah, bahwa penyembahan kita itu akan terwujud dalam tindakan kita sehari-hari. Nah, karena itu seperti apa kehidupan yang berkenan itu? Seperti apa pelayanan yang berkenan itu? Dan ada 3 dimensi di dalam pelayanan yang berkenan kepada Allah. Dan ini juga menyangkut gaya hidup penyembahan. Yang pertama adalah dimensi keluar. Dimensi keluar. Ini berbicara tentang kita yang telah ditebus oleh Allah ini menjadi peka dengan keadaan sekeliling kita. Terutama kepada saudara kita yang lemah. Saudara kita yang berkekurangan. Saudara kita yang tidak sanggup untuk melawan setiap tindakan atau keadaan yang menekan mereka. Contoh yang paling gampang kita tahu adalah orang-orang yang berada di bawah garis kemiskinan atau keluarga-keluarga prasejahtera. Mereka sudah punya kemampuan. Kami melayani dalam kelompok keluarga prasejahtera dan mereka tidak punya kemampuan bahkan untuk menyekolahkan anak-anak mereka. Nah, apakah kita menjadi peka dengan keadaan sekeliling kita? Sekarang ini karena begitu banyaknya juga exposure tentang orang-orang yang memanfaatkan kelemahan tubuh fisik untuk dijadikan sebagai perundungan atau kemudian penipuan, sehingga kemudian istilah yang kita kenal sekarang pinjam dulu 100, saudara. Ini kemudian membuat kita kehilangan kepekaan kita karena kemudian kita mulai berpikir, ntar dia begini, ntar dia begitu, atau duit ini dipakai buat begitu. Nggak pernah satu ketulusan hati. Nah, kalau kita melayani dengan dimensi keluar dalam penyembahan, berarti saudara, pertama, bukan hanya menolong mereka yang lemah. Di dalam Galatia dikatakan bertolong-tolonglah kamu untuk menolong saudara-saudaramu yang lemah, yang kuat menolong yang lemah, baik itu dalam kondisi ekonomi, kekuatan, kesehatan, tetapi juga dalam spiritual. Saudara yang dewasa secara rohani, menolong mereka yang sedang jatuh dalam dosa.
Dan kamu bilang dikatakan berhati-hati supaya kamu jangan juga terperosok. Tapi juga yang kedua, dimensi keluar dari penyembahan itu berbicara tentang penginjilan, membawa kabar baik. Karena kalau kita cuma sekedar menolong mereka, membantu mereka, tetapi tidak memberikan amanat agung, maka Injil itu, amanat agung itu belum selesai. Kita tahu bahwa pekerjaan kita jangan separuh-separuh. Jangan hanya menekankan kepada hal sosial, tapi lupa untuk membawa berita baik, yaitu Yesus Kristus Tuhan yang menyelamatkan dosa mereka dari kehidupan berdosa. Atau sebaliknya, kita hanya khotbah tentang Yesus, tapi lupa untuk memberikan mereka makan. Dua hal ini adalah hal yang penting. Tetapi yang ketiga, saudara, bahwa bertolong-tolongan ini juga, dimensi keluar ini diperlihatkan oleh gereja Filipi ketika mereka mendukung pelayanan Rasul Paulus di dalam pelayanannya itu secara keuangan. Jadi the gift of giving money, mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan, ini sebuah bentuk penyembahan dengan dimensi keluar. Itu sebabnya gereja mengumpulkan persembahan. Pelayanan mengumpulkan persembahan buat apa? Supaya kemudian itu bisa dipakai mendukung pekerjaan pemberitaan Injil. Para pendeta hamba-hamba Tuhan yang memang hidupnya dari pemberitaan Injil. Tetapi selain itu, kita melihat bahwa dukungan keuangan ini juga akan memperlebar, memberikan kesempatan kita melakukan banyak hal. Jadi ibadah kita, makanya di dalam ibadah hari Minggu atau ibadah persekutuan atau ibadah komunitas, kita diberi kesempatan untuk mendukung secara keuangan. Mari kita pakai itu dengan dikatakan sukacita, sukarela, tanpa paksaan, dan memberi yang kemudian kita tahu Tuhan akan memberikan juga rewardnya. Jadi tindakan penyembahan kita yang sejati, gaya hidup itu adalah gaya hidup yang pertama penyembahan dengan dimensi keluar, peka kepada kebutuhan orang sekitar kita yang lemah. Yang kedua tadi, kita memberitakan kabar baik. Dan kemudian kita membagikan dukungan keuangan, membagikan beban, berbagi kasih kepada orang. Yang kedua, dimensi ke dalam. Di dalam firman Tuhan, terutama dalam kitab Efesus pasal yang kelima, ayat 8 sampai 10 dikatakan, kamu sebagai anak-anak terang, lakukanlah tindakan-tindakan yang menghasilkan buah-buah kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Serta juga mendoakan mereka. Rasul Paulus memberikan dorongan kepada jemaat untuk pertama-tama kita mengangkat tangan kita, berdoa untuk para pemimpin, para raja-raja, dikatakan supaya kita bisa beribadah dengan tenang. Nah, ini dimensi ke dalam, dimensi kepada kita. Bagaimana kita bertindak, bekerja, menghasilkan pengudusan hidup. Bagaimana firman yang kita baca, firman yang kita dengar, itu kita lakukan. Dan sebagai hasilnya tentu, orang akan merasakan kebaikan. Jadi, kalau orang melihat kekristenan, terutama di kalangan budaya mayoritas Jawa, orang-orang itu seringkali tidak peduli kepada ajaran firman, tetapi mereka melihat siapa yang membawanya, siapa pengajarnya. Artinya mereka melihat orangnya. Dengan kata lain, bukan cuma beritanya. Kadang-kadang orang itu mau mengikut Yesus karena mereka melihat pelayan-pelayan Tuhan yang hidupnya sungguh menjadi berkat kepada sekitar mereka. Jadi ngikut karena Pak, ya karena orang itu baik gitu loh. Nah, saudara-saudara, ternyata Paulus mengatakan, kalau kamu sudah diselamatkan, maka wujud sebagai orang yang ciptaan baru, wujud sebagai orang yang sudah diselamatkan adalah kamu menghasilkan buah-buah kebaikan, buah kebenaran atau keadilan, dan serta buah yang memuliakan Tuhan, serta juga kita banyak berdoa kepada mereka. Salah satu cara yang saya melihat gaya hidup penyembahan yang saya praktekkan kepada orang adalah saya kalau bertemu orang, ngobrol sama orang, saya berusaha untuk tidak menyelesaikan atau mengakhiri itu tanpa saya mendoakan mereka. Memberkati mereka dalam doa. Mari kita praktekkan ini. Paling 30 detik, 1 menit. Tapi kita memberkati. Kita mendoakan mereka. Smith Wigglesworth mengatakan,
Aku jarang berdoa setengah jam full. Tetapi aku tidak pernah melewatkan setengah jam tanpa berbicara atau berdoa kepada Tuhan. Jadi dengan kata lain, gaya hidupnya 24 jam itu, setiap melewati 30 menit, dia berdoa. Dia mendoakan orang. Dia mulai menyampaikan isi hatinya kepada Tuhan. Dan inilah tindakan kebaikan, kebenaran, keadilan yang akan memuliakan Tuhan. Dan yang terakhir, yang ketiga, bukan cuma dimensi keluar, dimensi ke dalam, tapi juga dimensi ke atas. Nah, saudara, dimensi ke atas ini tentu ini adalah kepada Tuhan. Itu penyembahan dan ibadah yang berkenan, yang dilakukan dengan berfokus kepada Allah, bersyukur kepadanya dalam setiap aspek kehidupan kita. Firman Tuhan berkata, bersyukurlah senantiasa dalam segala hal. Sekali lagi katakan bersyukur. Bersyukur, saudara. Bersyukur. Dan bersyukur kita kepada Bapa, yaitu yang menjadi penyedia, yang menjadi sumber kehidupan, yang menjadi penghidupan kita. Dialah yang menyerahkan anak yang tunggal, dia yang menyediakan, dia merencanakan keselamatan, dan Yesus yang mengeksekusi, menghasilkan keselamatan itu. Dia juga yang berjanji mencurahkan Roh Kudus kepada kita supaya kita tidak menjadi sendirian, berjuang dengan kekuatan daging kita. Dan karena itu, saudara-saudara, saya berdoa bahwa biarlah kiranya kita yang telah menjadi umat yang percaya menerima respons untuk menjadi penyembah yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Dan kita mewujudkan itu bukan cuma sekedar pada hari Minggu, tetapi juga Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. 7 kali 24 jam. 365 hari. Setiap saat. Kenapa? Karena kemurahan Tuhan telah dinyatakan kepada kita. Dan Yesus telah memilih, menetapkan kita untuk menjadi penyembah. Yang menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Dan kiranya saudara-saudara sekalian, PD Arkadia yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa ini akan mendorong kita melakukan ini di dalam setiap aktivitas kita setiap hari. Dalam pekerjaan kita, dalam kita mengemudi, dalam kita berkeluarga, dalam kita berkomunitas, termasuk dalam pengabdian kita kepada masyarakat dan kepada gereja Tuhan. Biarlah kita datang selalu dengan sikap untuk mewujudkan, karena kobaran kasih dan kebenaran firman itu dalam hidup kita yang telah dikobarkan, dinyalakan oleh Allah, meluap, bubble out, meluap keluar, dan mendidih. Dan mendidih itu menghasilkan kasih yang hangat kepada mereka yang menerima. Jadi bukan sekedar ritual, tetapi relasi. Kekristenan kita jangan cuma berbentuk ritual. Itu baik, karena itu penting juga. Ya, liturgio. Tetapi juga adalah service, melayani. Bagaimana kita mengungkapkan kasih Tuhan itu, kebenaran Tuhan dalam kita memberkati orang, kita memberitakan firman, kita mendoakan mereka, kita berbuat kebaikan, mendukung di dalam keuangan, dan kita juga lebih dari itu bersyukur senantiasa. Seorang sarjana Perjanjian Baru berkata bahwa bersyukur adalah tanda otentik dari seorang yang sudah ditebus oleh Yesus Kristus. Apakah kita setiap hari bersyukur? Dan kita tahu begitu banyak alasan kita bersyukur kepada Tuhan. Pada waktu kita nggak tahu lagi mau bikin apa, ketika kita sudah dalam tertekan, sedih, kita tahu bahwa kita dipanggil untuk bersyukur. Dan kiranya Tuhan memberkati setiap saudara-saudara sekalian. Saya ingin berdoa untuk setiap saudara dan juga mengakhiri ibadah kita ini dengan menerima berkat dari Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur bahwa kami dipanggil untuk menjadi penyembah. Dan terima kasih untuk kesempatan kami bisa memberi, kami bisa berkontribusi, dan biarlah kiranya lewat persekutuan ini juga kami bisa
menjadi alat saluran berkat-Mu. Berkati Tuhan para pengurus, berkati Tuhan para pimpinan-pimpinan perusahaan di mana kami berada. Dan berkati setiap kami supaya kami menjadi orang-orang yang menjadi kontributor aktif. Berkat mengalir melalui hidup kami. Bahkan melalui pelayanan ini juga ada begitu banyak orang-orang yang akan dimenangkan dan dijangkau. Lebih dari itu Tuhan, biar setiap hari kami juga mencerminkan kehidupan yang mulut kami yang penuh dengan pujian dan syukur kepada Bapa yang telah menyelamatkan kami. Saudara-saudara sekalian, lanjutkanlah pelayanan kasih karunia Allah dan keselamatan itu kepada banyak orang melalui saudara dan di dalam saudara kepada orang lain. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan yang memberkati engkau dan Tuhan yang melindungi engkau. Tuhan yang membuat wajahnya senantiasa bersinar atas engkau dan memberikan engkau kasih karunia yang melimpah. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran. Kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah, yang erat dan manis dengan Roh Kudus, menyertai engkau dari hari ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan kemuliaan, membawa kita memerintah di dalam kerajaan damai-Nya hingga kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sampai bertemu di dalam kesempatan berikutnya.